Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar dari buku tema 4 sub 1 yaitu pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu keseimbangan alam tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat menjaga kelestarian sumber daya alam: A. Menanam hutan kembali pada hutan gundul atau reboisasi. B. Membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. C. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam antara lain: 1. Mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan kekeringan. 2. Menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. Menjaga pasokan sumber air bersih. 4. Mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. 5. Menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. 6. Menciptakan lingkungan sehat dan bebas polusi. 7. Menjaga pasokan udara bersih. 8. Menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut atau mencegah abrasi. Pelajaran selanjutnya, anak-anak, adalah tentang kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kegiatan untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan sumber daya alam, salah satunya kita misalnya penyebab pencemarannya apa dan upaya apa yang akan kita lakukan. Contohnya di sini adalah sumber daya alam sungai. Penyebab pencemarannya: A. Membuang limbah ke sungai. Terus B. Racun ikan. Upaya apa yang akan kita lakukan? Yaitu A. Tidak membuang sampah ke sungai. B. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. C. Membersihkan dan pemeliharaan. Berikutnya adalah sumber daya alam tanah. Penyebab pencemaran pada sumber daya alam tanah: 1. Limbah pupuk kimia dan pestisida yang digunakan para petani di sawah. B. Kebakaran hutan. C. Limbah sampah organik dan non-organik. D. Limbah dari pabrik berupa lumpur. Upaya pelestarian yang kita lakukan adalah A. Menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanah. Yang dimaksud dengan pupuk alami adalah yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan dan juga dari tumbuh-tumbuhan yang telah membusuk. B. Menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. C. Tidak membuang sampah sembarangan. Berikutnya, pencemaran pada sumber daya alam laut. A. Limbah dari muara sungai yang terbawa dari limbah rumah tangga dan limbah dari pabrik. B. Racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. C. Tumpahan minyak dan dari kilang minyak. Upaya melestarikannya yaitu A. Tidak mengambil dan merusak terumbu karang serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. B. Tidak menggunakan bahan peledak, racun, pukat harimau saat menangkap hewan laut. Dan yang berikutnya adalah pencemaran terhadap udara, yaitu penyebabnya A. Asap kendaraan. B. Asap pabrik. C. Limbah rumah tangga. D. Kebakaran hutan.
Upaya melestarikan udara adalah A. Menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. B. Menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. C. Berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Nah, anak-anak sudah paham bukan? Yaitu pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi kehidupan masa datang. Dan kegiatan menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak boleh membuka buku tema 4, halaman 10 dan halaman 11 itu dikerjakan di buku tugasnya. Biasa nanti dikumpulkan setiap hari Sabtu. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan tetap jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.